Selamat pagi, siang, atau malam, Bu Tias dan penonton yang sedang menyaksikan. Di sini saya, Nicholas Wijaya, akan menjelaskan tentang VitoFlow, suatu produk pemanfaatan fitoremediasi yang bertujuan untuk mengurangi pencemaran logam berat dari sungai di Kecamatan Jatinangor. Sekarang kami akan masuk ke bab 1, pendahuluan. Nah, jumlah manusia semakin hari itu semakin banyak, dan Jatinangor itu adalah daerah yang padat penduduknya. Ada orang yang bekerja, penduduk setempat, dan juga banyak sekali mahasiswa-mahasiswa, di mana air di Jatinangor ini sudah tergolong sebagai tercemar. Salah satu solusi yang saya ingin tawarkan adalah dengan bioremediasi atau fitoremediasi. Sebenarnya, banyak kondisi air yang dibuang secara percuma-cuma itu sebenarnya masih bisa layak digunakan kembali. Nah, maka di sini saya dan teman-teman saya ini ingin menciptakan suatu solusi alternatif untuk filter air. Kita ingin menciptakan suatu produk yang harganya terjangkau dan juga produk yang ramah lingkungan. Apa solusi alternatif yang ingin kami sampaikan? Konsepnya adalah dengan fitoremediasi. Maka sekarang, masuklah kita ke bab kedua, yaitu teori dasar dari pemanfaatan fitoremediasi. Sebenarnya, apa sih itu pencemaran air sungai? Menurut Irawan A dan Asli F, pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air sehingga kualitas airnya menurun dan tidak berfungsi. Dan menurut Purwito, pencemaran sungai adalah tercemarnya air, sungai, limbah industri, limbah penduduk, limbah peternakan, bahan kimia, dan unsur hara yang terdapat di dalam air, sehingga mengganggu kesehatan. Maka secara kesimpulan, pencemaran air sungai adalah kondisi penurunan kualitas air pada ekosistem aliran terbuka yang disebabkan oleh masuknya makhluk hidup, zat terlarut, partikel, atau energi ke dalam aliran sungai sehingga kualitas airnya tidak lagi berfungsi selayaknya. Apa saja faktor-faktor pencemaran sungai? Kami memiliki dua sumber. Yang pertama, menurut Nathanson, polutan bisa berasal dari satu sumber atau sumber tersebar. Contoh dari satu sumber atau sumber langsung adalah pembuangan dari fasilitas industri atau sistem pembuangan air limbah kota. Dan contoh dari sumber tersebar adalah limpasan dari area pertanian. Menurut PPID Jember, industri menjadi penyebab utama dalam pencemaran sungai. Industri ini sering membuang limbah cair ke sungai tanpa pengolahan. Limbah ternak di daerah-daerah pedesaan juga dapat memperparah polusi air. Logam berat yang terdapat di air juga dapat memberikan dampak yang sangat besar. Kadar timbal yang melewati ambang batas aman mengindikasikan bahwa suatu sungai itu telah terkategorisasi sebagai tercemar. Logam berat seperti timbal, merkuri, dan tembaga dapat bertumpuk dalam tubuh makhluk hidup air, dan efeknya dapat berimplikasi kepada manusia melalui konsumsi ikan yang tercemar. Polusi logam berat ini juga dapat menimbulkan kerusakan organ pada hati atau insang dari si ikan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam konsep yang kami akan gunakan. Apa itu fitoremediasi? Fitoremediasi adalah metode pemulihan lingkungan yang memanfaatkan tanaman untuk membersihkan tanah, air, atau udara dari zat pencemar seperti logam berat. Tanaman tertentu mampu menyerap, menguraikan, atau menstabilkan polutan melalui akarnya, batangnya, dan juga daunnya. Proses ini ramah lingkungan dan relatif murah. Maka ini sering digunakan sebagai solusi alternatif. Kami mengambil dua sumber untuk penelitian tentang fitoremediasi. Yang pertama ada Fakhruddin Azwari dan Joko Triyono dari Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, di mana mereka melakukan eksperimen menggunakan enceng gondok pada air asam tambak. Dan yang kedua ada Kanaan dan Elfadel dari Lebanon. Mereka menggunakan tanaman air sebagai metode bioremediasi untuk memperbaiki kualitas air sungai Litani di Lebanon. Nah, gimana sih hasil dari penelitian tersebut? Untuk yang air asam tambang, kandungan logam Fe berkurang dari 0,382 mg per liter menjadi 0,379 mg per liter dalam jangka waktu 2 hari. Kemudian pH-nya berubah dari 3 menjadi 7,2. Enceng gondok ini dinyatakan menyerap secara efektif melalui bagian akar, batang, dan juga daun. Enceng gondok ini kemudian akan mengalami kerusakan parah setelah berhasil menyaring air. Nah, untuk eksperimen yang dilaksanakan di Lebanon, kadar nitrat NO3 di air berkurang sebanyak 97%, terus kadar fosfat atau PO4 di air berkurang sebanyak 67%, kebutuhan oksigen biokimia atau BODS berturun sebesar 54%, dan juga kebutuhan oksigen kimia COD turun sebesar 41%. Sekarang kita masuk ke bab 3,
pemanfaatan produk fitoremediasi untuk mengurangi kadar logam di Sungai Jatinangor. Sebelum kita mulai, kita harus melihat dulu kondisi sungai di Jatinangor. Di sini kami menggunakan dua sumber sungai, yaitu ada Sungai Cikeruh dan juga Sungai Cimanuk. Berikut dari kedua tabel ini bisa dilihat kondisi fisika kimiawi dari setiap sungainya. Kedua sungai ini dinyatakan sebagai kelas 2 dan kelas 3 menurut pemerintah Indonesia, di mana kelas 2 dan kelas 3 ini adalah kondisi air yang layak digunakan sebagai air cucian dan juga air peternakan atau pertanian, namun tidak layak untuk dikonsumsi. Ini adalah konsep dari produk kami, VitoFlow, di mana pada bagian pertama itu terdapat wadah input untuk tempat penampungan air kotor. Lalu, air kotor tersebut akan dialirkan ke bagian kedua untuk diproses melalui proses fitoremediasi menggunakan tanaman enceng gondok dan juga apu-apu. Kemudian, setelah proses fitoremediasi berhasil, air akan dikeluarkan ke bagian ketiga, di mana air bersih bisa digunakan kembali untuk kegiatan sehari-hari. Dimensi dan material. Di bagian pertama, itu terdiri dari 1 galon plastik 15 liter, berbentuk silinder dengan bagian atasnya terbuka. Diameternya itu adalah 25 cm dan tingginya 25 hingga 30 cm. Untuk bagian kedua, itu juga terbuat dari galon 15 liter yang ditinggikan sehingga membentuk silinder horizontal. Bagian ini disambungkan dengan bagian pertama menggunakan pipa dan juga katup bola. Untuk bagian ketiga itu bisa terbuat dari botol plastik ataupun wadah kecil dan materialnya menyesuaikan dengan apa yang pemiliknya punya. Terdapat pipa output dari bagian kedua dan pipanya ini dilengkapi juga dengan ball valve atau katup bola. Cara kerjanya, pertama, masukkan air kotor ke wadah pertama dan bagian pertama ini digunakan sebagai tempat penampungan air kotor. Kedua, dibuka katup antara bagian 1 dan 2 dan air akan mulai mengalir ke wadah kedua. Ketiga, di wadah kedua, air kotor akan didiamkan bersama dengan tanaman dan proses fitoremediasi akan terjadi. Keempat, setelah air sudah bersih, katup yang berada di pipa bagian bawah bisa dibuka. Ini adalah proses pembuatan dari produk, terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, persiapan. Kami membeli bahan pipa, ball valve, lem pipa, dan juga slot tube. Kemudian kami juga siapkan barang-barang yang sudah ada, seperti galon lem mineral, botol kemasan, dan isi lem tembak. Tanaman diambil dari kebun SITH secara gratis. Ada tanaman enceng gondok dan juga apu-apu. Untuk pembuatannya, 2 galon lem mineral dipotong sesuai dengan gambar. Kemudian, galon lem mineral lain dipotong untuk menjadi pengganti kursi, seperti pada gambar itu. Pipa-pipa yang dibeli dipotong sesuai dengan gambar, dan juga antar pipanya disambungkan suatu ball valve atau katup bola. Untuk merekatkan pipa dengan galonnya, gunakan lem tembak. Kemudian, untuk pengujiannya, alat yang sudah jadi itu diisi dengan air dari bagian pertama. Kemudian, bagian kedua akan diisi dengan tanaman enceng gondok dan juga apu-apu. Pada bagian kedua air, didiamkan air supaya terjadi fitoremediasi. Kemudian, tanaman enceng gondok dan juga apu-apu akan diuji dengan skala kecil. Berikut adalah gambar produk. Bisa terlihat tampak sampingnya dan juga dari tampak atas. Berikut adalah gambar dari pengujian tanamannya. Bisa dilihat hari ke-0, hari ke-1, hari ke-2, dan hari ke-4. Dan dilihat bahwa hari ke-1 airnya sudah kembali menjadi jernih. Berikut adalah evaluasi fisik setelah 24 jam. Suhu airnya sama dengan suhu air keran awal, artinya tergolong normal. Untuk visual airnya, busa di permukaan sudah hilang dan juga air sudah tidak butek atau keruh. Jadi secara umum ini juga sudah baik. Kemudian untuk tekstur airnya, tekstur sudah tidak lagi licin dan juga artinya komposisi sabun telah diserap oleh tanaman. Sekian presentasi saya tentang produk kami dan juga tentang fitoremediasi. Semoga hal ini memberikan suatu pelajaran yang baru. Dan terima kasih juga pada Bu Tias dan penonton yang sudah menyaksikan. Terima kasih dan selamat pagi, siang, atau malam.